Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Amma ba'd. Pemirsa channel SDIT MTA Sukoharjo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan berbagai kenikmatan, utamanya adalah nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga pada tahun ini kita masih dapat dipertemukan dengan bulan suci, bulan penuh barokah dan bulan penuh ampunan, yaitu Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling agung, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat. Dan yang kedua kalinya, semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat dakwah beliau kita dapat memahami risalah agama Islam secara kafah, secara sempurna. Dan tentunya di bulan ini pula, di bulan Ramadan, kita diwajibkan sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, bahwa ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosa kita. Maka untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, kita perlu mengiringi amalan wajib di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sunnah. Yang perlu kita tahu, perlu kita ketahui, ada beberapa amalan sunnah yang dapat kita laksanakan sehingga puasa kita dapat bernilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, dengan melaksanakan makan sahur. Jadi makan sahur ini merupakan sunnah yang mana ketika kita melaksanakan kita akan mendapatkan keberkahannya. Namun ketika tidak melaksanakan pun itu tidak membatalkan dari puasa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu akluhu barokatun, bahwasanya sahur, makan sahur itu adalah barokah. Fala tad'uhu, maka janganlah kamu meninggalkannya. Walau yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, walaupun hanya dengan meneguk seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasahhirin, bahwasanya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan makan sahur. Pemirsa channel SDIT MTA yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan sunnah yang selanjutnya yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mengurangi perkataan-perkataan yang tidak berguna. Sebagaimana kita ketahui di surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani wa bayyinatin minal furqan. Ya, bahwasanya puasa yaitu di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan nilai lebih dari puasa yang kita laksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun, bahwa setiap satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Maka dengan kita memperbanyak bacaan di bulan Ramadan, bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kita. Kemudian amalan sunnah yang selanjutnya
dengan mendahulukan berbuka puasa. Sebagaimana hadis qudsi bahwasanya hamba-hamba yang paling aku cintai adalah yang mendahulukan berbuka puasa. Itu amalan sunnah yang selanjutnya. Kemudian amalan sunnah yang selanjutnya yang dapat kita laksanakan adalah dengan qiyamul lail, yaitu mendirikan sholatul lail di sepertiga malam ataupun di awal malam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ada sebuah keistimewaan yang mana sholatul lail atau sholat malam itu biasa kita laksanakan di sepertiga malam atau di akhir malam. Tetapi di bulan Ramadan sholatul lail dapat kita laksanakan di awal malam, yang mana sering kita kenal dengan istilah sholat taraweh, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengampuni, akan melipat gandakan pahala sholat lail kita di bulan Ramadan dibandingkan dengan sholat lail di luar-luar bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bahwasanya ketika kita melaksanakan mendirikan sholat pada waktu malam di bulan Ramadan untuk mendirikan sholatul lail dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka kita akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Pemirsa channel SDIT MTA Sukoharjo yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan sunnah terakhir yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan untuk menyempurnakan amalan ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu dengan melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha qala kana nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asrun syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahluhu. Bahwasanya ketika dahulu Rasulullah ketika datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian bahwa Rasulullah SAW menggiatkan, meningkatkan, menguatkan ibadahnya yang biasanya mungkin dalam satu hari itu hanya sekian jam, untuk di 10 hari di bulan Ramadan hampir setiap harinya disibukkan diri beliau dengan beribadah. Kemudian yang kedua adalah wa ahya lailahu, yaitu menghidupkan malam-malamnya dengan banyak berzikrullah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu wa iqadha ahluhu, yaitu membangunkan keluarganya untuk menggiatkan ibadahnya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita dari puasa Ramadan yaitu la'allakum tattaqun dapat tercapai. Karena indikator utama keberhasilan kita di bulan Ramadan adalah dengan meningkatnya iman kita, sehingga kita tidak sampai menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rubba shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atos, wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar, yaitu banyak sekali orang yang melaksanakan puasa Ramadan, tetapi dari puasa Ramadannya itu dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan banyak orang yang mendirikan sholatul lail di bulan Ramadan, tetapi dari sholatnya itu dia hanya mendapatkan tidak tidur saja, atau dalam artian dia tidak mendapatkan pahala. Sehingga naudzubillahi min dzalik, semoga kita terhindar dari yang demikian itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan pada hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, ampunan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.